memang berharap adanya pemangkasan suku bunga Ya, ini dilakukan secepat mungkin ya. begitu. Tapi kalau di saat kita masih menunggu adanya pemangkasan ini, proyeksi Anda terhadap pasar surat utang kita seperti apa? Karena kalau kita lihat yield SBN ini dimulai di 6,5% Ya. begitu. Apakah menurut Anda potensi untuk naik signifikan ke 7,2% seperti di tahun lalu ini cukup besar terbuka? Peluang kalau saya bilang secara probabilitas selalu ada. Cuman kalau lihat sekarang itu kan mungkin peluangnya lebih kecil. Kecuali kayak tadi saya bilang, resiko tadi eskalasi politik, perbaikan perekonomian Cina juga memakan waktu lebih banyak biayanya. Ini bisa buat ke sebelah sana. Ketegangan politik itu juga bisa buat dia spike sampai 7,2. Tapi ya sama dengan kayak kemarin saya juga sempat ditanyain waktu itu, begitu Amerika juga istilahnya 10 tahunnya 5, di kita juga waktu itu 7,2. Saya cuma mikir 7,2 itu istilahnya berapa? 2 tahun terakhir kan, nggak pernah kita ketemu kan rate seperti itu. Justru pada saat itu harusnya apa? Kita invest kan. Sekarang udah di 6,5 seperti itu. Jadi kita telat lagi gitu kan. Jadi kalau lihat kayak gitu-gitu peluang seperti itu justru kita harus melihatnya sebagai, oh ini ada new high, harusnya kita mulai invest di situ kan. Ke depan ada risiko, tapi kalau dari sekarang tiba-tiba naik ke 6,2, ya itu juga istilahnya terlampau cepat, terlampau rendah. Ini juga ada risiko yang harus kita ambil. Jadi jangan terus tiba-tiba ya udah diem aja di situ nggak ngapa-ngapain, habis itu nyesel gitu ya. Kenapa nggak dijual waktu itu? Harus terus ngelihat portfolio seperti itu. Jadi kalau saya pikir sekarang di 65 secara jangka panjang akhir tahun kita masih lihat ada peluang juga masih turun gitu. Jadi di situ makanya saya bilang peluang tahun 2024 itu oke, pertama mungkin saham menarik gitu, tapi obligasi juga tetap masih bisa memberikan satu tingkat pengembalian yang menarik juga buat investor, terutama buat investor yang nggak suka volatilitas gitu. Tapi kalau dibandingin kelas aset tadi sebetulnya apa equity mungkin lebih janjiin ngasih return, tapi memang ada volatilitas seperti itu. Gitu. Baik, equity lebih menjanjikan untuk memberikan return, tapi ada volatilitas. Secara sektornya, sektor apa yang menurut Anda ini akan memberikan return yang mungkin paling menjanjikan di kuartal 1 2024 ini? Kalau kuartal 1 mungkin lebih defensif gitu ya. Di kita juga view-nya kita masih defensif, melanjutin defensif dari tahun lalu. Nah, terjemahan dari defensif itu apa? Kita lebih tadi itu lebih ke yang staple gitu ya, makanan segala macam itu akan ada di situ. Kita juga ngarepin di situ ada beberapa misalnya infrastruktur, telekomunikasi itu juga bisa masuk. Mulai build posisi juga rasanya mulai bagus juga apa antisipasi dari adanya penurunan suku bunga mulainya dari sekarang. Jadi kita juga mulai suka ada di perbankan, beberapa mungkin ada di properti, kita lihat kecil-kecil ada di situ gitu. Sementara nanti untuk komoditi itu nanti kalau kita lihat sudah makin banyak katalis positifnya kita akan bergeser lebih banyak ke sana. Baik, bagaimana dengan consumer? Dari tahun lalu kita sudah menunggu pergerakan consumer ini karena menjelang Pilpres, belum kita lihat hasilnya. Apakah kita sudah bisa mulai melihat hasilnya di kuartal 1 tahun ini? Mungkin secara langsung hasilnya mungkin nggak di Q1-nya gitu ya, Q1, Q2, tapi saya pikir dengan adanya momen katakanlah nanti kita ngarepin ini nanti sebentar lagi ini kan 14 Februari akan ada pemilu, harusnya mulai akan ada nih perbaikan terutama dari kalangan yang menengah ke bawah itu akan ada mulai gerakan-gerakan dari sisi consumer walaupun memang nggak semasif katakanlah sebelumnya gitu ke depan seperti itu. Tapi ya saya pikir ini sebagai satu usaha pertama kita akan ada di sebelah sana. Baik, kalau mendengar yang disampaikan Wakil Menteri Keuangan yang akan menjadi fokus pemerintah di tahun ini adalah sektor EBT, begitu atau energi baru terbarukan. Apakah Bapak melihat ini akan sama terjadi di pasar ekuitas? Apakah juga sektor EBT ini akan menjadi salah satu sektor yang menjanjikan bagi investor? Saya rasa apa yang jadi maunya pemerintah itu juga balik lagi tone dari investor gitu ya. Mungkin pertama kali ini mungkin pertamanya dari investor, terus ke kita dipaksain kayaknya bagus nggak sih EBT gitu. Tapi kalau dilihat lagi sebetulnya EBT ini kan nggak cuma dari Indonesia, dari luar juga gitu. Jadi kalau saya lihat tren EBT itu nggak cuma di Indonesia, tapi dari investor luar pun seperti itu. Karena saya juga mulai ngelihat banyak itu investor-investor asing yang tiba-tiba apa, saya nggak mau investasi di yang kotor seperti itu udah mulai banyak. Jadi tuntutan tuh nggak cuma dari si penjual tapi pembeli yang minta seperti itu. Nah dengan kondisi seperti ini otomatis saya pikir juga kita itu juga ngikutin apa maunya pasar gitu bahwa ke depan pun tren seperti ini juga akan ada demandnya seperti itu dan ke depan kalau saya ngelihat ke sini mungkin kinerjanya belum ada tapi ke depan ini akan ada hasil-hasil positif ke depannya dari si ya tadi sektor EBT tadi saya pikir akan mulai membaik terutama karena apa?
eee, porsi demand, orang yang ingin berinvestasi seperti itu semakin besar seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di industri reksadana bisa juga lihat di data juga membuktiin bahwa ternyata apa, investasi yang menarik buat investor reksadana sekarang tiba-tiba apa, yang green. Kok lucu, dulu nggak pernah mikir ada green gitu ya, tapi ternyata apa, masyarakat suka seperti itu. Nah, ini yang something yang ya diperlukan oleh masyarakat, kita ada produknya dan hasilnya pun juga kita bisa lihat sama-sama seperti itu. Jadi sama-sama membutuhkan, saya pikir ke depan juga pasti akan ada peluang ke arah sana gitu. Baik, kalau kita melihat BNI secara keseluruhan ini, katanya akan meningkatkan kredit juga untuk pembiayaan hijau Ya. begitu. Tapi kalau untuk aset manajemen sendiri, apakah juga sudah mengalokasikan lebih banyak lagi ke portfolio hijau ini? Kita sebenarnya udah ada 2 gitu ya, reksadana pasif gitu ya. Satu, ETF gitu ya, kita punya ETF yang green dengan MSCI, sama konsepnya hijau juga, dan kita juga punya satu reksadana indeks juga, green juga seperti itu. Part dari komitmen kita secara grup, karena juga BNI Group juga green, kita juga otomatis seperti itu, dan kita di BNI Asset Management juga secara perlahan gitu mulai gitu, nggak usah jauh-jauh dari kita sendiri, itu katakanlah kita juga udah mulai ada program pendidikan. Kemarin juga misalnya ada apa, nanam apa namanya itu, bakau, seperti itu udah mulai disosialisasikan, dan harapannya ke depan, alokasi akan kegiatan itu ke depan ini juga akan semakin banyak, inline sama apa yang dicanangkan oleh BNI seperti Tapi itu. bagaimana dengan demand-nya? Apakah investor juga sudah mulai secara signifikan ini menilik untuk sektor-sektor hijau yang mungkin kalau dibandingkan dengan sektor lain ini sudah mulai terlihat ada peningkatan? Kalau kita lihat berkaca di 2023 kemarin, memang salah satu, apa namanya, produk kita misalnya indeks yang, green gitu, itu demand-nya juga ada gitu, dan itu kelihatan dari apa, tiba-tiba apa, pertumbuhan dari aset atau istilahnya investor yang membeli produk kami itu juga semakin banyak. Jadi ini rasanya satu bukti bahwa sebetulnya permintaan dari masyarakat ada di sana, dan kita sebagai penyedia jasa otomatis wajib berikan satu solusi bagi para investor seperti itu. Jadi saya pikir kedepannya masih berkembang, peluangnya masih ada di pasar, dan kita juga akan coba terus mencari solusi bagi para investor yang pengen ke sebelah sana seperti itu. Baik, Ya. apakah reksadana green ini mungkin akan menjadi salah satu reksadana penopang kinerja BNI AM di tahun 2024 ini? Saya nggak mau duluin market gitu ya, tapi harapannya kalau memang itu menjadi pilihan investor, saya pikir ya kita akan provide semaksimal mungkin gitu, dan mungkin akan ada inovasi lain yang bisa mempertajam lagi, dan juga mungkin effort dari kita untuk bisa lebih ngasih tahu bahwa memang BNI AM itu lebih istilahnya hijau dibandingin yang lain seperti itu. Baik, lalu kebalikannya reksadana yang kira-kira outperform? Sementara ini kita lebih banyak banyak di, reksadana apa, pasif gitu ya, index fund kita punya beberapa fund kita punya, bagus kinerjanya tahun kemarin. On top of that kita juga punya reksadana pendapatan tetap gitu ya. Pendapatan tetap kita juga punya yang bagus buat tahun ini atau, tahun depan, itu adalah, reksadana pendapatan tetap dengan durasi-durasi panjang. Jadi kita juga udah punya ke sana, dan kita juga punya varian juga, istilahnya ada yang syariah, ada yang konvensional. Kita juga ada di situ, di mana di sini juga kalau misalnya untuk investor yang tadi memang matanya percaya suku bunga akan turun, obligasi pendapatan tetap dengan durasi panjang itu akan benefit, di kondisi-kondisi seperti itu, gitu. Baik, mungkin boleh disampaikan target-target IHSG di sepanjang 2024 ini dari yang moderat atau mungkin yang optimis? Oke. Oke, kalau kita ngambil base case-nya, kalau saya pikir kemarin tutup hampir di 73 gitu ya. Base-nya mungkin kita ngelihat mungkin di angka 78 gitu, 7800 gitu ya. Kalau bull-nya mungkin bisa sampai ke 83 seperti itu. Jadi saya pikir ada peluang pertumbuhan kira-kira on average itu kira-kira 8 itu untuk middle-nya. Agresifnya itu mungkin sampai 13%. Jadi kita lihat sebetulnya masih ada peluang pertumbuhan dari sisi pasar modal, terutama dari saham. Sementara kalau kita ngelihat dari fixed income, kita masih bisa ngelihat bahwa mungkin masih akan ada penurunan dari 10 tahun sekarang di 6,5, itu mungkin di akhir tahun di 6,2. Jadi investasi di fixed income long durasi itu mungkin bisa dapat kira-kira return 7%-an gitu. Jadi which is menurut saya ini juga wake up call buat investor daripada di time deposit gitu ya. Time deposit juga ke depan akan turun. Tadi juga sempat di-mention dari OJK itu kan ya buka mata kita bahwa
pasar modal kita 1 tahun nggak ngapa-ngapain, itu ngasih return lebih tinggi dari time deposit 6, something. Jadi balik lagi saya pikir sebagai investor jangan pernah lupain pasar modal gitu Pak. Apakah saham atau obligasi bisa memberikan return yang optimal buat kita sebagai investor.